Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kali ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-12, yaitu tentang isim-isim ma'rifah. Di pelajaran yang ke-11 kita telah mempelajari tentang mudzakkar dan muannats. Hal itu penting dalam membuat susunan mubtada dan khabar misalnya. Nanti kita akan pelajari tentang fiil dan fa'il yang harus sesuai antara keduanya. Mudzakkar dengan mudzakkar, muannats dengan muannats. Pembahasan kali ini tentang isim-isim ma'rifah juga tidak kalah penting untuk memahami sistem pembuatan suatu kalimat. Kita akan mendapatkan manfaat untuk mempelajari dari pembahasan ini ketika nanti akan lebih jauh mengetahui tentang pola-pola kata dalam susunan kalimat. Ini isim-isim ma'rifah. Isim ma'rifah artinya yang sudah ma'rifah, yaitu yang menunjuk pada sesuatu yang sudah tertentu atau sudah diketahui. Seperti asal katanya ma'rifah artinya kenal. Isim yang kenal artinya sudah dikenali, sudah diketahui yang mananya, sudah tertentu. Nah, itu namanya isim ma'rifah. Sedangkan lawannya adalah isim nakirah. Nakirah adalah kata benda dalam bahasa Arab, isim, yang merujuk pada sesuatu yang umum atau tidak tertentu. Seperti kalau kita membahasakannya, memberikan gambaran ke dalam bahasa Indonesia, kami mengatakan peci. Nah, peci ini umum, ya peci yang dipakai oleh saya, peci yang dipakai oleh saudara, peci yang dipakai oleh orang-orang di masjid, kan umum peci, belum tertentu. Nah, itu namanya nakirah. Ketika kita mengatakan alal maktabi kitabun, di atas meja ada sebuah buku, kitabun, begitu. Maka buku yang di atas meja itu tidak tertentu, bisa jadi buku apa saja. Maka kitabun adalah isim nakirah namanya, masih umum. Ya, buku bahasa Indonesia, buku biologi, buku bahasa Arab, buku shorof. Buku apa itu? Ya, nakirah. Entah buku apa, begitu. Tidak tertentu. Itu nakirah. Nah, yang perlu kita ketahui adalah jenis-jenis isim ma'rifah. Karena jika termasuk dalam jenis ini, maka dia ma'rifah. Yang pertama adalah dhamir, kata ganti. Yang kedua adalah isim alam, nama yang khusus. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah, kata tunjuk. Yang keempat adalah isim mausul, kata sambung atau yang, begitu ya. Yang dalam bahasa Indonesianya. Yang kelima adalah isim yang menjadi ma'rifah karena ada alnya. Kemudian yang keenam, isim yang disandarkan ila ma'rifah, kepada isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang mana? Itu yang di atas, ada 1 sampai 5. Nah, apabila bersandar kepada salah satu dari yang 5 itu, maka dia ma'rifah. Nah, maka 6 hal ini perlu untuk kita hafalkan, perlu buat kita ingat. Ada dhamir, ada isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang dimakrifahkan dengan al, dan isim yang disandarkan kepada ma'rifah. Yang pertama dhamir. Ya, dhamir ini telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita hanya menyebutkan secara singkat saja. Dhamir adalah kata ganti yang merujuk langsung kepada orang atau sesuatu. Kata ganti dalam bahasa Arab
terdiri dari 3 jenis berdasarkan bentuknya. Untuk orang pertama, yaitu yang berbicara, orang kedua, lawan bicara, dan orang ketiga yang dibicarakan, yang sedang tidak ada di majelis. Contohnya, ana, ada anta, kamu, laki-laki, anti, kamu, perempuan, huwa, dia, laki-laki, hiya, dia, perempuan, nahnu, kami. Nah, ini contoh-contoh dhamir, dan semua dhamir adalah ma'rifah. Kemudian yang kedua dari isim ma'rifah adalah isim alam, nama khusus. Isim alam yaitu nama khusus yang digunakan untuk merujuk pada seseorang, tempat, atau hal tertentu. Kita lihat pada contoh-contohnya. Muhammadun, ma'rifah, karena jelas Muhammad orang, jelas sudah ya kan, tertentu. Kemudian Makkah, lalu ada Aisyah. Ini semua adalah isim alam. Kemudian berikutnya isim isyarah, kata tunjuk. Nah, isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat atau jauh dari pembicara. Ya, berarti maknanya ini atau itu. Nah, ada juga isim isyarah khusus buat jamak yang berakal, maka artinya mereka. Mereka itu atau mereka ini. Ya. Kita lihat sampel dari isim isyarah. Ada hadza, ini, untuk laki-laki atau untuk muzakkar. Ya, kita masih ingat pembahasan yang sudah lewat. Ada muzakkar, ada muannats. Hadza kitabun, kitabun muzakkar, jenis laki-laki. Hadza kitabun, maka ini untuk dekat, yang muzakkar. Kemudian hadhihi, untuk perempuan. Berikutnya ada zalika, itu. Ada pula tilka, sama, juga itu. Haulai artinya mereka. Mereka untuk yang dekat, ini khusus yang berakal. Khusus yang berakal. Tidak bisa untuk yang tidak berakal. Ini sekedar diketahui saja. Bisa dimurajaah nanti secara khusus di materi PDF yang kita akan bagikan. Kemudian ada ulaika. Ini mereka juga, tetapi untuk jauh. Baik, inilah tadi tentang isim isyarah. Selanjutnya isim mausul, kata sambung. Isim mausul adalah kata sambung yang merujuk pada sesuatu tertentu. Tadi kita sampaikan terjemahannya adalah yang. Contohnya alladzi. Ini untuk laki-laki tunggal. Untuk laki-laki tunggal. Ya. Jadi kalau ada isim muzakkar, kemudian kita ingin menghubungkannya dengan isim mausul, maka kita gunakan allazi. Al-kitabu allazi 'alal maktabi li Muhammadin, misalnya. Al-kitabu allazi, buku yang, begitu kan? Selanjutnya allati. Ini untuk perempuan tunggal. Ya, untuk perempuan tunggal. Kemudian ada alladzani untuk laki-laki musanna. Lalu ada allatani untuk perempuan musanna. Alladzina, ini untuk laki-laki jamak. Allati, ini untuk perempuan jamak. Ya. Khusus untuk allati, ya, untuk perempuan tunggal, ya, muannats.
Ini juga bisa dipakai untuk jamak taksir. Ya, seperti kutub. Ya, kutub jamak dari kitabun. Jamak dari kitabun. Kitabun mufrad jamaknya kutubun. Misal al-kutubu allati. Nah, begitu. Ini dia pakai allati. Tapi ini sekedar untuk diketahui saja. Catatan-catatan lebih detail seputar isim isyarah, isim ma'rifah yang bentuknya isim mausul, juga tentang isim dhamir, ya. Semuanya ada pembahasan detailnya. Nah, ini secara global saja kita kasih isyarat karena pada intinya pelajaran kita sekarang adalah tentang menganalisa kalimat. Jadi untuk diketahui bahwa isim-isim yang kita sedang pelajari ini kategori ma'rifah begitu. Jadi penting untuk ingat dan hafal apa saja isim-isim ma'rifah itu. Kemudian isim ma'rifah yang berikutnya kalau ada al. Ketika isim nakirah diberi al maka dia menjadi ma'rifah. Tadi sudah 4. Nah, sekarang yang kelima ini isim nakirah tambah al langsung jadi ma'rifah. Dia berfungsi seperti kata the kalau dalam bahasa Inggris, yang menjadikannya tertentu atau spesifik. Sebagai contoh, kitabun. Ini namanya nakirah, tidak tertentu. Pada saat kita tambahkan al, jadilah buku itu. Nah, al-kitabu, buku tersebut jadi ma'rifah. Kalau kitabun sebuah buku, masih global. Inilah bedanya nakirah dan ma'rifah. Baitun artinya sebuah rumah. Ini nakirah. Al-baitu artinya rumah itu. Nah, kalau kita mengatakan al-baitu, maka lawan bicara sudah paham maksudnya bait yang mana, rumah yang mana, itu sudah dimengerti dalam obrolan itu. Tapi kalau baitun saja, ini masih umum, masih global. Nah, ini antara nakirah, ma'rifah, ini kalau kita paham, ini membantu sekali dalam memahami hadis misalnya, penjelasan ulama, begitupun ayat Al-Quran. Ini nakirah dan ma'rifah bukan pembahasan biasa ya. Sangat berarti sekali. Dia menunjukkan makna-makna yang spesifik. Nakirah, ya walaupun artinya global, tapi secara makna dia memiliki faedah. Itu letak pembahasannya di usul fikih. Makanya orang yang belum belajar bahasa Arab akan sangat kesulitan mempelajari usul fikih. Nah, dengan mempelajari bahasa Arab, ini menjadi kunci pembuka dari ulum syariah yang lain, ilmu-ilmu agama yang lain. Akan sangat dimudahkan untuk memahami ilmu yang lain dengan mempelajari bahasa Arab. Inilah contoh nakirah dan ma'rifah ketika ada al dan tidak ada al. Berikutnya yang keenam, isim yang disandarkan pada isim ma'rifah. Jika suatu isim nakirah disandarkan atau digabung dengan isim ma'rifah, maka yang nakirah tadi menjadi ma'rifah. Nah, penyandaran ini disebut dalam bahasa Arab idhofah. Istilahnya idhofah. Sebagai contoh, kitabu at-talibi. Kitabu at-talibi. Buku pelajar. Buku milik pelajar itu. Atau contoh lain, Masjidul Madinati. Masjid kota itu. Nah, pada contoh yang kita lihat, kitab dan masjid adalah isim nakirah. Loh, kenapa nakirah? Nah, cek saja. Dari 5 jenis yang sudah kita lewati, ini kan dia tidak masuk yang manapun. Dia bukan dhamir.
Dia bukan isim isyarah. Ya kan? Bukan isim isyarah. Dia bukan isim alam. Alam itu nama khusus. Nama orang, nama kota. Dia bukan alam. Bukan isim mausul. Yang kelima, tidak ada alnya. Maka kitab ini adalah nakirah. Begitupun masjidu, sama. Tetapi dia ma'rifah dalam contoh yang disebutkan karena digabung dengan at-talib dan al-madinah yang sudah ma'rifah. Ma'rifahnya kan gara-gara al. Nah, begitu. Inilah isim yang disandarkan pada isim ma'rifah. Dia juga menjadi ma'rifah. Sederhana, 6 saja. Ini akan membuat kita memiliki penggambaran lebih luas lagi mengenai bahasa Arab. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari tadi bermanfaat. 6, kita bisa hafalkan pelan-pelan. Dan itu akan semakin terlatih, terasah dengan kuis yang akan kita kirimkan bersamaan dengan materi ini. Demikian yang kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.